Selamat datang dalam pelajaran prakarya dengan materi kerajinan tekstil. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Ayo belajar channelnya agar kamu mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Ayo. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada bab 1 telah kita pelajari bersama kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Selanjutnya pada bab 2 kita mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Kali ini kita akan mempelajari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yaitu 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan anorganik. Semua macam bahan dasar dapat memproduksi kerajinan, dapat digunakan sebagai dasar kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. 2. Keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan, keahlian tukang atau pengrajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan atau craftsmanship. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Ini semakin lama semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Ketukangan atau pengrajin tak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Seorang yang bekerja membuat produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat. Meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. 3. Unsur estetik. Kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan, kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup untuk memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian.
sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yang terakhir adalah 4 unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Unsur hiasan yang terdapat pada ragam hias setiap produk kerajinan tekstil memiliki nilai tradisi yang begitu kental. Inilah yang memperkaya kekhasan kerajinan Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Kerajinan Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan negara-negara lain. Ragam hias memiliki makna simbolik, sehingga pengrajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Namun, ragam hias dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk, pengembangan, atau penyederhanaan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya produk sebagai bagian dari kerajinan inovatif. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya. Bye.